1.700-an. Itu perceraian. Cukup tinggi untuk Sumeneb ini. Berarti lebih tinggi wanita. Lebih tinggi wanita. Biasanya karena apa? Karena apa? Itu pertanyaan yang sama dengan Pak Bupati kemarin itu. Kenapa perempuan meminta cerai itu? Nah, berkaitan dengan pertanyaan panggil siapa? Mbak Gita. Sekaitan dengan pertanyaan Gita tadi, masalah perceraian di Sumeneb. Saya membawa data dan nanti data ini akan saya tinggalkan di sini untuk referensi ini. Perkara yang kita terima tahun 2022 ya, itu sebanyak 2.502. 2.502. Cukup tinggi untuk tingkat kabupaten untuk Sumeneb. Tentunya dibandingkan kota-kota lain seperti Jember, Malang tentu lebih tinggi di sana, tentu sesuai jumlah penduduknya. Nah, 2.502 perkara itu tentu semuanya tidak masalah perceraian. Itu tadi ada namanya masalah harta bersama, izin poligami, masalah warisan, masalah pengangkatan anak, isbat nisa, nikah, dispensasi kawin, ya anak di bawah umur, perwalian dan banyak. Nah, sekaitan dengan perceraian, jumlah perceraian di Sumeneb itu cerai talak sebanyak 756. Apa itu cerai talak? Cerai talak itu adalah laki-laki yang menceraikan istrinya. Itu namanya cerai talak. Itu sebanyak 756 tahun 2022 yang lalu. Sedangkan cerai gugat itu 973. Apa itu cerai gugat? Itu perempuan yang meminta cerai. Nah itu. Dengan demikian jumlahnya keseluruhan perceraian di Sumeneb itu sebanyak 1.700-an. Itu perceraian. Cukup tinggi untuk Sumeneb ini. Berarti lebih tinggi wanita. Lebih tinggi wanita. Biasanya karena apa? Karena apa? Itu pertanyaan yang sama dengan Pak Bupati kemarin itu. Kenapa perempuan meminta cerai itu? Sampai dia pusing kepala. Kenapa? Bapak nggak usah terlalu serius memikirkan itu. Perceraian itu sesungguhnya bukan satu aib itu. Kenapa? Dengan bercerai itu maka si perempuan itu terbebas dari kungkungan suaminya yang tidak bertanggung jawab, yang suka menendang, menempeleng KDRT, yang tidak bertanggung jawab suaminya, tidak beri nafkah dan sebagainya. Tentu perempuan tidak bisa seperti itu. Ada dia menuntut hak-haknya. Nah, bisa dipahami kalau tinggi angka perceraian sini bisa satu pemikiran. Pertama apa? Kesadaran hukum masyarakat sudah tinggi. Dia tahu jalan keluar seperti apa gitu. Nah, oh iya gitu ya. Iya seperti itu. Jadi kalau tinggi angka cerai, itu bukan suatu masalah sebenarnya. Cuman kenapa rumah tangga itu sedemikian rapuh? Itu kali ditanya ya. Nah, tapi kalau perceraian itu alternatif terbaik. Coba bayangkan. Punya istri, punya suami, tapi suami nggak bertanggung jawab. Masa kita bertahan terus? Kita masih ingin hidup dong. Kita masih muda nih ceritanya kan. Nah, terus punya suami peminum narkoba, tentu nggak mungkin dapat kebahagiaan. Padahal tujuan berumah tangga itu untuk membentuk kebahagiaan. Nah, tentu perceraian itu meskipun dibenci, tapi sangat dibolehkan. Halal bagi pandangan agama. Nah, problemnya adalah kenapa rumah tangga kita sedemikian rapuh. Tentu itu yang perlu barangkali sama-sama kita cari solusinya. Nah, sekali lagi perceraian itu bukan sesuatu yang negatif ya, yang apa? Gak usah malu lah kalau bercerai, karena dengan itu mungkin rumah tangga akan bahagia gitu. Ya. Nah, betul. Ya. Sekarang ramai tentang perselingkuhan. Apakah itu menjadi salah satu alasan? Ya, antara lain. Angka perceraian. Antara lain pihak ketiga itu adanya SMS yang salah kirim katanya itu sering juga ada anak gitu. Karena gini, apa sih alasan perceraian itu? Alasan perceraian itu ada 7 di situ ya. Salah satu pemabuk, penjudi, pemadat. Salah satunya pergi meninggalkan lainnya. Terjadi perselisihan terus menerus. Salah satunya murtad atau beda agama misalnya. Perselisihan terus menerus ini biasanya terapa? Apa yang berhubungan rumah tangga itu ribut terus? Istri sering melihat suaminya di HP-nya ada sayang-sayangan.
Ada salah kirim SMS, ditanya suami, ini SMS siapa? Oh itu kawan, oh salah kirim. Kok salah kirim kok sering gitu. Ini ribut. Medsos itu membuat faktor juga, bukan perceraian, membuat ribut dalam rumah tangga. Nah, ribut rumah tangga akhirnya terjadi ribut terus-menerus. Dan itu bisa membuat rumah tangga tidak bahagia, tidak harmonis. Dan itu menjadi alasan hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara orang tersebut. Nah, proses untuk perceraian itu sendiri dari yang pihak istri mengajukan dengan pihak suami yang mengajukan itu lebih mudah mana atau lebih cepat prosesnya mana? Oh gitu. Nah, masalah cepat prosesnya itu tentu secara formalnya kalau perempuan mengajukan itu urusannya perkaranya itu lebih cepat dibandingkan laki-laki. Kenapa? Dari segi biaya, dari laki-laki itu lebih panjang karena ada setelah perceraian ada lagi nanti tahapan untuk ikrar talak. Nah, tetapi kalau perempuan yang mengajukan ya lebih simpel. Apalagi si laki-laki sudah setuju atau enggak datang menghadiri sidang yang disebut dengan perkara perstek. Diputus di luar hadirnya lawan. Berarti kadang-kadang 2 kali sidang selesai putus. Nah, tapi kalau si laki-laki mengajukan itu agak panjang ceritanya. Kenapa panjang? Karena laki-laki menceraikan istri, si istri berhak menuntut. Ya, jadi ini diberitahukan kepada pendengar sekalian ini, pemirsa, bahwasanya dalam Perma nomor 3 tahun 2017 ada namanya perempuan berhadapan hukum. Nah, perempuan artinya apa? Perempuan yang ditalak oleh suaminya, maka dia berkewajiban, dia punya hak. Dia berhak mendapatkan nafkah selama ditinggal, nafkah selama masa iddah, karena nanti terjadi perceraian 3 bulan itu si suami masih memberikan biaya kepada istrinya selama 3 bulan. Nafkah anak sampai dewasa, uang mut'ah itu uang kenang-kenangan kepada istri yang akan diceraikan. Bagaimanapun si istri ini akan merasa bersedih sekian tahun hidup bersama akan dicerai. Nah, itu hak-hak yang harus dihukum kepada laki-laki kalau ingin menceraikan istrinya. Nah, makanya panjang nanti itu menjawabnya, terus pembuktiannya berapa harta suaminya, penghasilannya apa, kan begitu. Tetapi kalau si istri yang menuntut cerai biasanya itu tidak ada tuntutan itu. Karena masih istri yang melepaskan diri dari perkawinan gitu kan, ya udah selesai gitu kan. Tapi kalau si suami yang ingin menalak istrinya, maka si suami harus memberikan kepada istri hak-hak dia setelah terjadi perceraian. Maka sebenarnya lebih simpel kalau perempuan mengajukan dibandingkan dengan laki-laki. Tapi si perempuan tidak mendapatkan. Tapi risikonya itu ya. Bisa juga sih menuntut hak dia itu. Tetapi kadang-kadang si laki-laki ini pintar dia gak datang dia. Gak usah gak datang, ngapain nih? Mau cerai berus sendiri aja kan begitu. Kadang-kadang ya kami laki-laki ini ya, tanda petik kadang-kadang agak licik juga gitu. Karena laki-laki ini dia mau bilang saya punya istri punya enggak ada bekas ke dia, pergi tempat lain ngaku bujangan orang percaya kok kan. Tapi kalau perempuan ya. Makanya banyak undang-undang perkawinan ini lebih banyak melindungi hak perempuan daripada laki-laki itu.